Mas Gesang, kalau boleh saran lebih baik mundur deh dari rencana pencalonan diri sebagai Terusin gubernur. aja. Saya pribadi setuju dengan keputusan MA karena anak muda bisa lebih dipercaya, dikasih kepercayaan lebih untuk membangun daerahnya, bangsa dan negara. Tai atau tai enggak lu? Kalau lu emang pro sama anak muda berdasarkan putusan-putusan itu, mau nanya, tukang sampah mana yang kucuk-kucuk daftar jadi cawapres anak muda juga loh? Bisa nggak? Nggak bisa. Tukang ojek mana setelah keputusan itu yang kucuk-kucuk daftar menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Ada nggak? Nggak ada. Dua keputusan itu dibuat emang buat anak muda. Anak Betul. mudanya itu ya anak palurah. Bukan buat rakyat jelata, bukan. Ya. Lu tuh bukan pro keputusan MA, bukan. Lu tuh pro keputusan-keputusan yang menguntungkan anak-anak palurah dan keluarga palurah. Udah. Emang projo-projo kayak gini nih yang aduh, yang gaduh, procil kayak begini nih, gaduh nih, bikin gaduh, tahu nggak lu? Projok keparat. Bikin gaduh lu, tahu bener? Ya, lu pro sama anak muda kemarin no, ada anak muda yang menggugat MK menghapus batas usia pelamar kerja. Lu kemana? Kemana? Nggak ada lu suaranya lu, nggak ada juga tuh beritanya tuh, nggak ada. Diterima apa ditolak? Udah pasti kagak bakalan terima lah. Kan itu kepentingannya buat masyarakat miskin ya. Pasti nggak akan diterima kecuali menguntungkan keluarga palurah, udah pasti. Nggak pakai butuh berminggu-minggu, sehari juga digugat udah langsung diterima ya, kayak MK dan MA ya. Jadi nggak usah pakai berdalil saya setuju, nggak usah pakai berlandaskan anak muda, udah nggak usah. Lu bilang aja saya setuju keputusan MA karena saya pendukung Jokowi, udah gitu aja. Gak usah bawa anak muda ya. Kesian anak muda dikambing hitamkan mulu. Sian. Hai guys, selain keputusan MA yang membuat kontroversi akibat perubahan usia untuk mencalonkan di pilkada nanti, mungkin ada beberapa hal yang ketutupan nih dari itu. Ada beberapa peraturan yang direvisi juga. Contoh peraturan pertama adalah RUU TNI dan Polri. Dimulai dari TNI dulu ya. Jadi RUU TNI ini disetujui lah sama DPR. Apa sih pasal-pasal yang krusial? Yang pertama mengenai batas usia pensiun. Jadi sebelumnya menurut pasal UU TNI kan pensiun itu di umur 58 tahun. Tapi untuk revisian yang baru itu menjadi 60 sampai 65 tahun batas untuk pensiun. Nah, itu tuh dicantumin di pasal 53 Undang-Undang TNI. Nah, yang kedua yang krusial adalah mengenai pasal 47 ayat 2 RUU TNI yang mencakup isi bahwa prajurit TNI yang aktif itu dapat menduduki kelembagaan di negara maupun kementerian. Dan untuk RUU Polri sama, dalam pasal 30 ayat 2 A dan B diatur bahwa usia pensiun itu bukan lagi 58 tahun melainkan 60 sampai 65 tahun. Nah, hal ini makin krusial lagi didorong di pasal 30 ayat 4 bahwa usia pensiun Kapolri itu bisa diperpanjang melalui keputusan presiden. Yang ketiga, Polri bisa mengawasi dan memblokir ruang cyber. Hal ini dituangin di pasal 14 ayat 1 huruf B. Untuk yang ketiga, Polri itu bisa melakukan penyadapan. Hal ini juga dituang di pasal 14 ayat 1 huruf O RUU Polri. Yang keempat, Kapolri itu diizinkan menjadi intelijen. Hal ini diatur pada pasal 16B ayat 1 di draft RUU Polri yang memberikan kewenangan untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelkam. Tahu apa yang ditakutin dari RUU Polri ini? Yaitu kewenangan spionase dan sabotase. Hal ini juga bisa mendukung dari RUU penyiaran, yaitu dibungkamnya masyarakat. Nah, bahasan yang kedua adalah tentang RUU penyiaran. Udah gue bahas sih di video tersendiri. Di RUU penyiaran itu ya, kita sangat dibatasi lah. Apa-apa harus lapor ke KPI. Kita mau nyampein sesuatu di media sosial harus melalui KPI. Dan pada intinya RUU penyiaran adalah menyabotase kebebasan pers. Dan itu juga kita harus kawal terus. Nah, yang ketiga ini ada keputusan presiden yang menyetujui bahwa ormas keagamaan itu bisa mengelola tambang. Hal itu diatur dalam PP nomor 25 tahun 2024 yang ditandatangani dan disetujui presiden itu pada tanggal 31 Mei 2024. Sebenarnya hal ini nih ada pembelaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Katanya menurut beliau hal ini tuh menjadi efektif karena melihat organisasi keagamaan kan mempunyai background organisasi, dan ini tuh termasuk bentuk dari mencerminkan Undang-Undang 45 tentang mensejahterakan rakyat lah. Akhirnya hal ini tuh
dipikir menjadi wadah untuk masyarakat lebih maju lagi. Yang keempat adalah kebijakan tapera itu tetap akan dilakukan walaupun banyak kontroversinya. Sebenarnya tapera ini kan tabung perumahan rakyat ya, katanya kan gaji-gaji itu pada dipotong sekitar 3%. Padahal kalau kita hitung-hitung, kalau gajinya memang di rata-rata UMR dipotong 3%, dihitung nih sampai 50 tahun, itu tuh baru mencapai 90 juta. Hal ini nggak menjadi efektif karena sebenarnya kan banyak prioritas lain, kebutuhan lain gitu. Terkadang ada orang-orang yang sudah mempunyai rumah juga gitu. Jadi hal ini sebenarnya mengundang kontroversi, apalagi di kalangan buruh ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus menjadi highlight di negara kita, bukan cuma keputusan. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita kawal juga. Ada beberapa pasal-pasal yang mungkin kalau kita lihat lebih lanjut, peraturan dan pasal ini bisa aja merugikan kita. Jadi jangan sampai kita lengah. Nah, ini bener. Salut kita Pak kalau kayak begini. Ya enggak? Jangan ngikutin si Ono noh, yang haus kekuasaan. Salut saya Pak kalau emang kayak begini Pak. Ya, nah berarti nggak jadi lagi istilahnya cincang-cincong sono sini. Salut kita Pak. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita kritik kan wajar Pak, namanya masyarakat. Oh ini saya setuju Pak. Jangan ada lagi nepotisme, kekeluargaan lagi, udah capek lah kita Pak. Ya, hormat saya Pak kalau begini. Ya enggak? Jadi harus di rel-rel yang benar. Benar Pak. Salut saya. Terima kasih Bapak. Bukannya kita takut sebagai pendukung lawan ini Pak. Cuman kan biar gak jadi apa gunjang-gunjing sono sini kecurangan apa kan kalau begini adil. Ya enggak? Mantap. Yap, apakah ini awal dari bentroknya antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Secara kita lihat sendiri bahwa di media banyak memberitakan bahwa Pak Prabowo menolak nepotisme dan melarang ponakannya untuk maju ke Pilgub, dan tetap di DPRD saja fokus untuk bagaimana agar bisa mengawal suara-suara rakyat. Saya kira ini adalah hal yang positif. Ya, saya kira memang betul-betul dinantikan oleh rakyat Indonesia. Pak Prabowo tidak usah jadi budak dari Pak Jokowi. Jangan mau diperbudak oleh Pak Jokowi, karena tentu Pak Prabowo ini juga mempunyai pendirian sendiri. Artinya bekerjalah buat rakyat Indonesia, jangan ingin diperalat oleh Pak Jokowi. Nah, kemudian saya kira projo ini sangat bejat dalam berpikir, mungkin karena kebanyakan makan uang haram ya apa yang diberikan oleh Pak Jokowi, sehingga betul-betul mati-matian untuk membela Pak Jokowi maupun keluarga-keluarganya. Bayangkan saja, majunya Kaisan lagi dan lagi sama persis dengan wacana yang dibangun pada saat pemilu kemarin, di mana Kaisan dianggap sebagai pemuda yang potensial, yang layak untuk maju di DKI Jakarta. Saya kira ini sangat konyol bahwa lagi dan lagi pemuda dikait-kaitkan dengan hal yang salah, dengan keputusan yang kontroversial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang sebenarnya orang-orang yang seperti mereka ini wajib untuk dibakar dan dimusnahkan di negeri ini, karena mereka lah benalu-benalu yang cikal bakal rusaknya negara kita yang tercinta, dan korban-korbannya adalah rakyat Indonesia yang tidak tahu apa-apa. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.